เล่นบทอะไรได้บ้างเนี่ยเล่นได้ทุกบทเลยค่ะแฟนตายหมาตายแฟนตายหมาตายแฟนตายหมาตายแฟนตายมีลูกจะไม่ให้ดูทีวี Halo gengs, selamat datang kembali di Magenta Film. นักเรียนเดี๋ยวเขียนวันที่ลงในสมุดนะแล้วหยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมาเฮ้ยอย่าคุยโปกเลย Film Thailand yang akan kita bahas kali ini berjudul The Teacher's Diary. Sebenarnya film ini sudah lama tayang ya, tepatnya di tahun 2014. Walaupun udah tayang 6 tahun yang lalu, film bergenre romance ini masih worth to watch loh. Karena jalan ceritanya sangat menarik dan gak terduga. Film ini menceritakan perjalanan dua orang yang harus menjadi guru di sekolah terpencil yang sama pada waktu yang berbeda. Walau melalui berbagai hambatan, kedua guru ini akhirnya bisa bertemu melalui sebuah diary. Penasaran gimana perjalanan kedua guru ini hingga akhirnya bisa bertemu? Tonton videonya sampai akhir ya dan temukan alur cerita selengkapnya. เอาละค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะครูชื่อครูแอนต้องมีท่าประกอบด้วยเหรอคะ Sebelumnya kita bahas sinopsisnya dulu ya gengs. Film ini menceritakan seorang guru yang tidak memiliki pengalaman bernama Song. Song adalah seorang lelaki yang dahulunya dikenal sebagai atlet gulat. Song bingung harus bekerja di mana hingga akhirnya ia memutuskan melamar pekerjaan sebagai guru. Saat itu sekolah yang Song datangi sedang tidak menerima lowongan guru. Namun Song memaksa agar dipekerjakan. Pihak sekolah pun luluh dan akhirnya Song diterima. Ternyata Song dikirim ke cabang sekolah SD di sebuah daerah terpencil dengan bangunan seperti perahu yang terapung di danau. นักเรียนเดี๋ยวเขียนวันที่ลงในสมุดนะแล้วหยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมาเฮ้ยอย่าคุยโปกเลย Lalu terjadi kilas balik pada 3 tahun lalu yang memperlihatkan tokoh wanita bernama An, seorang guru SD yang tidak disukai oleh kepala sekolah di sana karena dianggap tidak membawa contoh yang baik kepada murid-muridnya. Hal ini dikarenakan An memiliki tato kecil bergambar bintang di sekitar tangannya. Karena itu, kepala sekolah memutuskan untuk mengirim An ke cabang sekolah SD yang terpencil. Tepatnya, sekolah baru yang didatangi An adalah sekolah yang sama tempat Song bekerja saat ini. Jadi, Song merupakan pengganti An yang sudah tidak lagi menjadi guru di sana. งั้นหนูให้พี่เก็บเอาไว้รูปคู่รูปแรกของเรารูปคู่สินะ ใช่สิพี่ Suatu hari, Song nggak sengaja menemukan sebuah buku harian yang ternyata ditulis oleh An saat masih menjadi guru SD itu. Buku harian ini berisi tentang semua pengalaman An selama mengajar di SD. Di sana juga ada curhatan An tentang kehidupannya dan juga masalah-masalah percintaannya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian nggak ketinggalan update film terbaru dari channel ini. Karena kesepian, Song membaca cerita demi cerita yang ditulis oleh An. Tidak disangka, Song yang bahkan belum pernah melihat ataupun mengenal An secara langsung malah jatuh cinta kepada An. Karena itu, Song ingin sekali menemui si pemilik diary, namun Song tidak tahu bagaimana caranya. Sebenarnya Song merasa hidupnya kacau dan gak tahu menau hingga membuatnya tidak sabar ketika mengajar murid. ที่ครูแอนยังไม่เคยตีเลย ไหนเลยครูแอนพูดอยู่ได้ครูแอนถ้าไม่อยากให้ครูสอนก็บอกมาครูจะได้กลับ งั้นครูก็กลับไปเลย Namun diary milik An menyelamatkannya. Song menjadikan diary itu sebagai panduannya untuk bertahan hidup di daerah terpencil itu. Ditambah lagi harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Melalui diary An, ia belajar bahwa untuk bertahan hidup di sini ia harus bisa berenang dan dia juga harus bisa menjadi lebih dari guru karena perannya adalah sebagai pengganti orang tua para murid di sana. ผมชื่อหมึกครับอยู่ป .1 ครับ ต้องมีท่าด้วยเหรอ ต้อง
ต้องมีสิครับจะได้จำได้ไงครับ Ketika mengajar, Song sering mengikuti cara mengajar An yang terdapat pada diary-nya. Salah satunya adalah ketika An membuat trik baru agar muridnya tidak bosan belajar, yaitu dengan meminta mereka mengerjakan soal di papan tulis. Dan siapa saja yang berhasil menjawabnya dengan cepat akan diberi tanda bintang di tangannya seperti gambar bintang yang ada di tangan An. Song mengikuti trik ini walaupun gagal, karena tidak ada murid yang mau maju ke papan tulis untuk menjawab pertanyaan Song. Namun, Song tidak menyerah dan terus mencoba trik-trik baru untuk membuat murid-muridnya tertarik dengan pelajarannya. โอ๊ยช่วยครูด้วยครูจะเป็นลมแล้วพาครูไปโรงพยาบาลทีครูอะจะตายแล้วก่อนนะทำอะไรกันอะเฮ้ยทำด้วยดิ Berkat diary An, ia bisa belajar dan semakin jatuh cinta dengan pemilik diary itu. Suatu hari, Song sedang mengganti tiang kayu yang digunakan An dan muridnya sebagai pengukur tinggi badan. Song mengira-ngira tinggi An dan memberi tanda pada kayu itu sebagai salam perkenalannya pada An sambil tersenyum. Lalu sebuah ide muncul di kepala Song. Ia meminta keempat muridnya untuk mencari barang milik orang lain yang tertinggal di tempat ini. Song berharap agar menemukan barang milik An yang lainnya. Saat mencari, Song menemukan sebuah foto yang memperlihatkan lengan An yang sedang merangkul Gigi, teman mengajarnya di sekolah itu. Walaupun hanya terlihat bagian lengannya saja, Song memandangi gambar itu sambil tersenyum. วันนี้เราจะมาเรียนวิชาศิลปะกัน โจทย์ก็คือ ครูจะให้นักเรียนทุกคนวาดรูปครูแอน ทำไมต้องครูแอนด้วยอะครับ ก็พวกเราทุกคนรู้จักครูแอนอยู่แล้วไง ครูก็เลยจะดูว่าวาดเหมือนหรือไม่เหมือน Waktu berlalu dan masa kontrak Song sebagai guru di sekolah itu udah mulai habis. Song menuliskan beberapa curhatannya pada diary An. Ia bercerita kehidupannya selama 6 bulan di sana. Song merasa hidupnya benar-benar tercurahkan pada anak-anak, sekolah, air, dan juga memikirkan An. ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาชีวิตผมมีแต่เด็กๆโรงเรียนแม่น้ำแล้วก็การคิดถึงครูแอน Song juga bercerita bagaimana ia harus bersembunyi di toilet untuk mempelajari materi yang akan ia ajarkan kepada murid-murid itu. Namun setelah berjalan 2 semester, Song merasa gagal menjadi seorang guru karena salah satu muridnya tidak lulus ujian semester. ผมทำได้ แต่ว่าผมทำไม่ทัน ฉันไม่ผิดหรอกครูมันห่วยเอง Karena itu, Song memutuskan untuk mengundurkan diri. Saat itu, Song juga khawatir siapa yang akan menggantikan posisinya nanti. Namun, kepala sekolah menjelaskan bahwa An, guru sebelumnya, akan kembali mengajar di sekolah ini menggantikan Song. พอครับแล้วเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเรือนแพล่ะครับ โอ้โหคุณไม่ต้องห่วงมีครูผู้หญิงคนเดิมเนี่ยเขากลับมาช่วยสอน Hah? Kok An pindah lagi? Jadi gini gengs, selama mengajar di sekolah apung, pacar An yang bernama Nui selalu membujuknya untuk menghapus tato dan kembali ke sekolah lamanya. Namun An masih keras kepala saat itu. Walaupun ujung-ujungnya An menuruti permintaan Nui dan menjadi guru di salah satu sekolah yang saat itu juga ada Nui, si wakil kepala sekolah di sana. Nah, An dan Nui sudah berencana untuk menikah 3 bulan lagi. Namun suatu hari An didatangi oleh selingkuhan Nui yang mengaku hamil. An pun marah kepada Nui dan ia memutuskan untuk kembali ke sekolah apung lagi. ขอบคุณผอ.มากนะคะที่ให้โอกาสแอน ครูเก่งๆที่ไหนเขาก็อยากได้ทั้งนั้นแหละ Lalu sampailah An di sekolah apung. An menemui diary-nya dan membaca kembali tulisan-tulisannya dan juga tulisan asing yang ternyata adalah tulisan Song, guru pengganti saat ia pindah. แล้วเธอล่ะอยากเรียนจริงๆเหรอ ครูสองบอกว่าให้เรียนไว้เยอะๆจะได้ไม่โดนใครโกง An berbincang dengan murid-muridnya dan menanyakan perkembangan mereka. Anak-anak pun menceritakan semuanya kepada An. Mereka juga bercerita tentang Song dan mengatakan bahwa Song akan ke sekolah apung lagi saat liburan sekolah untuk menemui mereka. เหรอแล้วในจดหมายเขียนว่าอะไร โมอามา มาหาครูสองจะมาหาใช่ไหมแล้วมาเมื่อไหร่ วออีดปี ปิดเทอมครูสองจะมาปิดเทอมใช่ไหม ชอไอใช่
Setelah membaca tulisan-tulisan milik Song dan cerita murid-murid di sana, An memberanikan diri untuk bertanya tentang Song kepada kepala sekolah yang saat itu tidak mengetahui kabar Song. Namun kepala sekolah memberikan surat lamaran Song kepada An. An menyimpan surat itu dan memandangi foto Song saat memenangi lomba gulat. Libur sekolah pun tiba. Ketika An dan murid-muridnya sedang membersihkan sekolah, tiba-tiba Nui datang dan meminta An untuk kembali padanya. Nui juga mengatakan bahwa ia mengirim banyak surat kepada An, namun An tidak pernah membalasnya. Pada saat itu pun An memutuskan untuk membaca surat-surat Nui dan ia tersentuh dengan surat permintaan maaf Nui. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali bersama Nui. Ketika di perjalanan, An membaca ulang tulisan Song di bukunya. Lalu An bercerita tentang Song kepada Nui. มีครูอยู่คนหนึ่งที่เรือนแพวันหนึ่งเขาสอนโจทย์สมการแล้วโจทย์มันเกี่ยวกับเรื่องรถไฟเด็กๆก็เลยงงเพราะเกิดมาไม่เคยขึ้นรถไฟมาก่อนเขาก็เลยขับเรือลากแพไปรอบๆเขื่อนทำให้มันเหมือนรถไฟ Namun perdebatan pun muncul dan An merasa ia tidak akan pernah cocok untuk hidup bersama dengan Nui. ก็เพราะว่าเราไม่เคยเข้าใจกันเลยไงหนุ่ยเราถึงไม่ควรอยู่ด้วยกันอีกต่อไปแล้วอะ Hingga akhirnya An memilih untuk kembali lagi ke sekolah apung. Ia bergegas masuk dan melihat Song yang sedang duduk membelakanginya. An menghampiri Song dan menyapanya. Ia menyodorkan diary itu ke arah Song. Mereka saling bertatapan dan saat itulah Song menyadari bahwa wanita di depannya adalah An, sang pujaan hati. Mereka saling memberikan salam lalu tertawa bersama-sama. Gimana gengs? Alur cerita film ini bikin penasaran kan? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.